Kelompok 3 Perkembangan Psikofisik Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Diki Suratman, SPDI, MPDI, selaku dosen psikologi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Syahrir Mustafa, beserta rekan saya akan mempresentasikan materi perkembangan psikofisik. Pengertian perkembangan psikofisik. Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mata fungsi organ jasmania, bukan organ jasmania itu sendiri. Penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandangkan oleh organ-organ fisik. Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Sementara itu pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik. Proses perkembangan meliputi 1. Perkembangan motorik development, yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak. 2. Perkembangan kognitif development, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Yang ketiga, yaitu perkembangan bahasa, adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Yang keempat, yaitu perkembangan sosial dan moral, social and moral development, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nurholis. Saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang perkembangan motorik. Motorik itu terbagi menjadi dua ya kayak gini. Terbagi menjadi dua, ada motorik kasar dan ada motorik halus. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan motorik? Nah, perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, pusat saraf, dan otot. Tapi kalau menurut Bapak Bambang Sujiono tahun 2007, Bapak Bambang Sujiono berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Nah, motorik kasar itu melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak itu. Menurut Bapak Bambang Sujiono, intinya menurut Bapak Bambang Sujiono itu intinya motorik kasar itu melibatkan otot-otot besar dan membutuhkan koordinasi sebagian besar tubuh anak. Contohnya menendang bola, berlari, atau melempar batu. Apa aja yang dilempar gitu ya. Yang penting berkaitan dengan otot-otot besar. Kalau menurut Susi Maulida tahun 2020, perkembangan yang melibatkan keterampilan dari gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh untuk keterampilan gerakannya yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Nah, itu menurut Susi Maulida tahun 2020 ya teman-teman. Yang kedua, motorik halus. Menurut Susi Maulida tahun 2020, motorik halus adalah aspek yang berhubungan
dengan kemampuan menggunakan gerakan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan seperti jari jemari tangan yang sering membutuhkan kecermatan, koordinasi mata dan tangan. Nah, itu menurut Bapak Bambang Sujiono tahun 2012. Motorik halus ini adalah gerakan yang melibatkan tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Nah, sebetulnya banyak tokoh-tokohnya. Jadi kesimpulannya, perkembangan fisik anak ini sangat berkaitan dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan otak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saya Melawati dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif siswa. Istilah kognitif yang berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Dalam ranah psikologi manusia, istilah ini diartikan sebagai setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, dan pemecahan masalah. Ahli psikologi berkeyakinan bahwa perkembangan kognitif manusia dimulai sejak lahir, terbukti dengan kemampuan bayi menyimpan informasi-informasi yang berasal dari penglihatan dan pendengaran. Seorang ahli psikologi kognitif mengemukakan 4 tahapan perkembangan kognitif individu, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap sensor motorik terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret operasional terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, tahap formal operasional terjadi pada usia 11 hingga dewasa. Puncak perkembangan pada umumnya tercapai di penghujung masa remaja akhir. Perubahan amat tipis sampai usia 50 tahun dengan berpatokan kepada hasil tes IQ. Presentase perkembangan kognitif siswa sebagai berikut. Usia 1 tahun perkembangannya sekitar 20%. Usia 4 tahun perkembangannya sekitar 50%. Usia 8 tahun perkembangannya sekitar 80%. Dan usia 13 tahun perkembangannya sekitar 92%. Cukup itulah materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkembangan bahasa. Deskripsi perkembangan bahasa pada manusia. A. Bulan pertama pada bayi berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya secara spontan dan instingtif secara positif, atau menerima, meraih benda yang menyenangkan, misalnya botol susu hangat dan belayan suara ibu. Bahasa mimik atau senyuman dan tawa. Bahasa emosional ekspresif, menangis kalau lapar, kedinginan, dan lain-lain. B. Bulan ke-6 pada masa bayi semakin terarah bahasa merabanya, yang terbentuk dengan dapatnya meniru kata-kata tertentu yang diucapkan oleh orang yang ada di sekitarnya. C. Pada masa kanak-kanak, banyaknya perbendaharaan kata-kata atau vocabulary. Usia 3-4 tahun perbendaharaannya katanya mencapai 300, dan pada usia 6 atau 7 tahun mencapai 2500 kata bahkan lebih. Pada masa ini menguasai hampir semua struktur kalimat. Panjang kalimat akan bertambah. Kalimat panjang biasanya tidak teratur dan terpotong-potong. D. Pada masa anak sekolah, keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang lain pada periode 6-8 tahun. Ia dengan senang hati membaca atau mendengar dongeng fantasi. Usia 10-12 tahun, gemar cerita yang bersifat kritis atau tentang perjalanan, riwayat para pahlawan, dan sebagainya. E. Pada masa remaja awal, mereka senang menggunakan bahasa sandi atau bahasa rahasia yang berlaku pada gengnya sehingga banyak menimbulkan kepenasaran. Perhatiannya ke arah mempelajari bahasa asing mulai berkembang. B. Prolog
mengklasifikasikan kosakata khusus pada akhir masa kanak-kanak. Kosakata etiket. Pada akhir kelas 1, anak dilatih di rumah menggunakan kata-kata seperti minta tolong dan terima kasih. Anak memiliki kosakata etiket pada orang-orang dewasa dalam lingkungan keluarganya. Kosakata warna, yaitu anak belajar semua warna yang umum maupun warna yang tidak umum dipelajari. Kosakata bilangan, yaitu dari pelajaran berhitung di sekolah, anak belajar nama dan arti bilangan. Kosakata uang. Contohnya baik di rumah maupun di sekolah, anak belajar uang logam maupun uang kertas. Kosakata waktu, yaitu kosakata waktu dari anak yang lebih besar sama dengan kosakata waktu dari orang dewasa dengan siapa ia berhubungan, walaupun pengertiannya tentang kosakata waktu kadang-kadang tidak tepat. Kata-kata populer dan kata-kata makian, yaitu anak belajar kosakata populer dari anak yang lebih besar dari lingkungan tetangga. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, anak merasa dewasa dan mereka segera mengetahui bahwa penggunaan kata-kata tersebut mempunyai nilai perhatian yang lebih besar. Kosakata rahasia, yaitu anak menggunakan kosakata rahasia dengan sahabatnya, dapat berbentuk tulisan, lambang-lambang sebagai pengganti huruf dan lain sebagainya. Perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional berasal dari dua kata, yakni sosial dan emosional. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam berhubungan atau interaksi sosial berupa norma-norma kelompok, tradisi, maupun moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Emosi dibedakan menjadi dua, yakni emosi positif, seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi. Dan emosi negatif, seperti perasaan tidak senang, kecewa, atau tidak bergairah. Selain itu, dari segi etimologi, emosi berasal dari akar kata bahasa Latin movere, yang berarti menggerakkan, bergerak, kemudian ditambah awalan e untuk memberi arti bergerak maju. Tahap-tahap perkembangan sosio-emosional. 1. Perkembangan sosio-emosional masa kanak-kanak. Selama masa ini, anak-anak dalam proses sosio-emosional, yang artinya anak-anak semakin belajar mandiri, menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan, kesiapan bersekolah, dan meluangkan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, perkembangan sosio-emosional masa remaja. Biasanya berumur mulai dari 12 atau 13 tahun sampai 17 tahun. Dan remaja akhir berumur 17 sampai 21 tahun. Pengalaman emosional remaja biasanya mengandung A. Perasaan, misalnya rasa cinta, sedih, khawatir. B. Impuls atau dorongan, misalnya dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang C. Persepsi atau pengamatan tentang yang membangkitkan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional. 1. Kondisi fisik, yaitu yang pertama, kesehatan yang buruk yang disebabkan oleh karena kurangnya gizi, gangguan pencernaan atau penyakit. Yang kedua, kondisi yang merangsang, seperti kulit, penyakit kulit atau jerawat. 3. Gangguan kronis, seperti penyakit kencing manis, asma, atau diabetes. Yang keempat, perubahan kelenjar, merupakan terutama pada masa puber. Yang B. Kondisi psikologi. Kondisi psikologi dapat mempengaruhi emosi, antara lain yaitu perlengkapan intelektual yang buruk,
terus kegagalan dalam mencapai aspirasi, dan kecemasan setelah pengalaman emosi tertentu yang sangat kuat. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi antara lain: 1. Ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran atau penyelisihan yang terus menerus. 2. Ketegangan yang disebabkan oleh sikap yang disiplin yang otoriter. 3. Sikap yang terlalu mencemaskan atau melindungi, overprotective. Yang keempat yaitu suasana otoriter di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Moral siswa. Lawrence Kolbe mengklasifikasi perkembangan moral atas 3 tingkatan atau level yang kemudian dibagi lagi menjadi 6 tahap atau stage. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan-perbuatannya. Adapun urutan perkembangan moral menurut Kolbe sebagai berikut. Pada tingkat 1, moralitas prakonvensional. Pada tingkat ini, anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan atau menyakitkan. Anak tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas. Dalam tingkat pertama ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, tahap ganjaran dan hukuman, baik atau buruk, bergantung pada konsekuensi-konsekuensi fisik. Tahap ini didasarkan semata pada sakit atau kesenangan seseorang dan tidak mempertimbangkan orang lain. Tahap kedua, tahap pertukaran. Dalam tahap ini ada pengakuan yang meningkat bahwa orang lain punya kepentingannya sendiri dan harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan itu yang lain dalam kaitannya dengan pertukaran dan resiprositas. Pada tingkat 2, moralitas konvensional. Suatu perbuatan dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebaya. Tahap ketiga, tahap anak baik. Anak menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain. Misalnya, kalau ayah tahu saya telah berbohong, lain kali ayah tidak akan percaya padaku lagi. Karena itu saya tidak berbohong. Tahap keempat, tahap mempertahankan sistem. Anak menyesuaikan diri karena tuntut memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan sekedar karena kepentingan kelompok sendiri. Misalnya, saya harus taat kepada hukum karena hal itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Hal itu akan membuat kehidupan yang lancar dan mudah bagi semua pihak. Pada tingkat ketiga, moralitas pasca konvensional. Pada tingkat ini, aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlakukan sebagai contoh subjek. Anak menaati aturan untuk menghindari hukuman. Dalam tingkat atau level ini juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap kelima, tahap kontrak sosial. Ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahap keenam dan tahap terakhir, tahap prinsip-prinsip universal. Kebenaran ini ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia.